Duel dahsyat terjadi di Tambak Beras. Dua orang yang berjasa membantu Wijaya mendirikan Majapahit terlibat pertarungan hebat. Mahesa Anabrang dengan bengis berhasil membunuh Ranggalawe di Sungai Tidul. Tidak terima keponakannya dibunuh dengan kejam oleh Anabrang, gantian Lembu Sora menikam Anabrang hingga tewas. Kenapa bisa? Orang yang bahu-membahu membangun Majapahit terlibat konflik saling bunuh. Dalam negara Kertagama, sebagai sumber primer Majapahit, tidak disinggung mengenai kisah pemberontakan Ranggalawe. Jadi, kita hanya bisa menggunakan Pararaton dan Kidung Ranggalawe sebagai sumber kisah tadi, yang mana secara nilai sejarah, kedua rujukan itu nilainya di bawah prasasti dan negara Kertagama. Sebelum kita membahas tentang pemberontakan Ranggalawe, sebaiknya kita flashback ke kisah yang lebih tua, yakni kisah pelarian Sanggrama Wijaya ke Sumenep menemui Arya Wiraraja yang tidak lain adalah ayah dari Ranggalawe dan kakak dari Lembu Sora. Setelah membuka hutan tarik dan mendirikan desa Majapahit, Wijaya dan Arya Wiraraja menyusun rencana untuk menyerang Jayakatwang di Kadiri dengan memanfaatkan kedatangan pasukan Tartar dari Mongol. Setelah menumpas Jayakatwang, secara politis Wijaya dan Arya Wiraraja memukul mundur pasukan Tartar yang membantunya mengalahkan Jayakatwang. Singkat cerita, setelah mengalahkan Jayakatwang, berubahlah desa Majapahit menjadi kerajaan Majapahit dengan wilayah bekas Singasari dengan Wijaya sebagai rajanya dan Arya Wiraraja mendapat bagian sebelah timur yang beribu kota di Lumajang. Kembali ke kisah Ranggalawe. Setelah Majapahit berdiri, Sanggrama Wijaya mengangkat Empu Nambi sebagai patih. Atas hasutan Mahapati, Ranggalawe tidak setuju karena ia menganggap bahwa pamannya Lembu Sora lebih pantas menjabat sebagai patih Amangkubumi di Majapahit. Seketika ia menantang Nambi untuk berduel, namun dicegah oleh pamannya Lembu Sora. Sora pun tidak sependapat dengan keponakannya, dan setelah ditenangkan oleh pamannya, Ranggalawe pulang ke Tuban. Sesampainya di Tuban, Ranggalawe diingatkan oleh ayahnya bahwa perbuatannya itu salah dan ia harus menghormati dan meminta maaf kepada Raja Wijaya. Namun, Ranggalawe tetap teguh dengan pendiriannya. Semua nasihat ayahnya tidak didengar oleh Ranggalawe yang sudah terlanjur kecewa terhadap Raja Wijaya. Hal ini dimanfaatkan oleh Mahapati untuk menghasut Nambi bahwa Ranggalawe menyiapkan pemberontakan di Tuban. Sehingga ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan sekaligus sebagai ajang pembuktian atas kepantasannya menjadi patih di Majapahit. Setelah meminta izin kepada Raja Wijaya, bergeraklah Patih Nambi ke Tuban beserta pasukannya. Namun, pasukan Nambi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ranggalawe. Mendengar kekalahan Nambi, Raja Wijaya turun langsung dengan didampingi oleh Lembu Sora dan Mahesa Anabrang. Mereka membawa ribuan pasukan. Kidung Ranggalawe mengibaratkan pasukan Majapahit seperti ular naga saking panjangnya. Akhirnya, pertarungan dua pembesar Majapahit tak terelakkan. Mahesa Anabrang yang mengetahui kelemahan Ranggalawe segera memancingnya untuk bertarung di tengah sungai. Setelah sekian lama, akhirnya Mahesa Anabrang dapat mengalahkan Ranggalawe. Mahesa Anabrang kemudian mengumpat dan mencapik-capik jasad Ranggalawe. Tidak senang atas perlakuan Mahesa Anabrang, Lembu Sora yang mengetahui jasad keponakannya dicapik dan diumpat oleh Anabrang langsung menikam Mahesa Anabrang dari belakang. Akhirnya, dua orang punggawa Majapahit itu tewas di tengah Sungai Tidul, Tambak Beras. Setelah kejadian itu, lagi-lagi Mahapati membuat fitnah. Kali ini korbannya adalah Lembu Sora, dan ini adalah pangkal dari pemberontakan Lembu Sora. Mungkin lain kali kita akan bahas mengenai pemberontakan Lembu Sora, orang yang bahkan rela mati demi Wijaya. Yang pasti, kematian Ranggalawe sebagai pemberontak pertama dalam sejarah Majapahit menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai pengkhianat yang tidak setia kepada raja.
ada juga yang menganggapnya sebagai pahlawan yang berani membela kebenaran dan seorang kesatria yang berani berbeda pendapat meskipun harus menanggung cap sebagai pengkhianat. Nama besar Ranggalawe sampai saat ini masih dikenang sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban. Dari Ranggalawe, kita bisa belajar tentang pentingnya memahami orang lain. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran belum tentu itu benar menurut orang lain. Ranggalawe yakin jika Lembu Sora pamannya lebih pantas menjadi Patih Amangkubumi daripada Nambi. Tapi mungkin ada kelebihan dari Nambi yang dilihat oleh Raja Wijaya hingga ia dianggap lebih pantas menjabat patih. Boleh kita berbeda pendapat, tetapi yang terpenting di atas semua perbedaan itu adalah bagaimana kepentingan orang banyak didahulukan. Dalam hal ini adalah rakyat Majapahit. Di samping itu, Ranggalawe dengan gampangnya tertipu dengan omongan Mahapati. Dari situ kita bisa belajar untuk membiasakan diri tidak mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk akar permasalahannya dari semua pihak. Sekarang ini banyak sekali hoax-hoax yang beredar, apalagi menjelang musim kampanye. Jadi, biasakan untuk mencari kebenaran dari beberapa sumber sangat penting agar kita tidak gampang terhasut dan mendahulukan emosi seperti halnya Ranggalawe.